Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 25 Maret 2026, Hari Raya Kabar Sukacita. Kabar sukacita apa yang kita rayakan hari ini? Kabar sukacita akan kedatangan Kristus yang disebut The Annunciation of Christ. Perayaan ini adalah tepat 9 bulan sebelum kita merayakan Christmas 25 Desember ya. Ini bulan 3, 9 bulan kemudian bulan 12 Yesus lahir. Hari ini terima kabar gembira, 9 bulan kemudian dia kita rayakan lahir. Dan perayaan ini sudah dirayakan sejak abad ke-5. Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dan ditanggapi dengan jawaban dari Bunda Maria yang mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Karya keselamatan Allah tergenapi, ternyatakan karena Bunda Maria mau memberikan dirinya untuk melakukan pekerjaan Allah. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Paroki tempat saya bertugas dulu di pedalaman Papua. Namanya adalah seperti hari raya yang kita rayakan hari ini. Yakni Gereja Maria menerima kabar gembira paroki Bomomani. Ketika menerima perutusan untuk bermisi ke tanah Papua, waduh perasaan ini rasanya itu campur aduk. Ya ada perasaan senang diutus bermisi, tapi ada perasaan juga cemas, khawatir, takut. Ada merasa bangga karena dipercaya boleh bermisi. Tapi juga khawatir karena memasuki tempat yang asing dengan adat dan budaya yang berbeda. Takut ditolak, tidak diterima, dan lain-lain. Waduh, ini campur aduk. Namun perasaan-perasaan itu sirna. Ketika
saya mau menyerahkan sepenuhnya dan percaya kepada penyelenggaraan ilahi Tuhan untuk bermisi di tanah Papua dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan untuk bermisi di tanah Papua. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, malaikat Gabriel diutus Allah untuk menyampaikan kabar baik dengan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Gabriel memberitakan bahwa Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi juru selamat dunia. Respon dari seruan malaikat ini, Bunda Maria heran. Cemas juga bercampur khawatir. Saya kira perasaan Bunda Maria juga campur aduk. Maka ia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuami? Ini adalah respon dari perasaan yang campur aduk yang dilontarkan oleh Bunda Maria atas kabar gembira yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel. Namun, kekhawatiran dan kecemasan, perasaan yang bercampur aduk itu berubah menjadi penyerahan total kepada Tuhan. Bunda Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bukan lagi mengedepankan perasaan-perasaan yang campur aduk, yang emosional, yang diliputi ketakutan dan kecemasan. Tetapi beralih dan berganti menjadi pernyataan iman yang penuh penyerahan kepada kehendak Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, keterbukaan hati untuk menjawab ya pada kehendak Allah merupakan wujud kerjasama kita dengan Allah. Rahmat itu berarti undangan dan panggilan Allah untuk membahagiakan kita manusia. Kita diundang loh, dipanggil untuk bahagia, untuk mengalami rahmat. Dan kalau kita mau dibahagiakan, ya kita harus hadir memenuhi undangan Tuhan, yakni bekerja sama dengan Allah, yakni mau melaksanakan kehendak dan ketetapan-ketetapannya dalam hidup kita. Sudahkah kita berjuang untuk melakukan itu? Seperti Bunda Maria yang menyebut dirinya hamba Tuhan yang hanya mau melakukan, siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semoga itu yang mau kita buat dan kita perjuangkan. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.